kami, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Palembang. Saya Intan Mirasari, asal sekolah SMK Muhammadiyah 3 Palembang, dan saya Sari Antika, asal sekolah SD Negeri 160 Palembang, beserta teman saya. Saya Titi Andriani dari SD Negeri 140 Kota Palembang. Dengan fasilitator Ibu Fitra Sidadirna dan pengajar praktik kami Ibu Wiwi Heriani. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktikkan sesi coaching. Selamat menyaksikan. Ibu Titi. Baik, Alhamdulillah sehat Ibu Intan. Terima kasih. Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Baik, pada siang hari ini kita akan melaksanakan sesi coaching. Yang mana sesi coaching ini kita harus melihat dulu dan baiknya kita membahas tentang rubrik penilaian coaching. Iya. Nah, seperti yang kita ketahui, rubrik penilaian coaching harus berdasarkan pada prinsip coaching, yaitu adanya kemitraan, proses kreatif, dan juga menanyakan potensi. Nah, di sini kita harus berbagi tugas ya. Bu Sari sebagai coach dan juga Ibu Titi sebagai coach. Bagaimana? Apakah teman-teman siap untuk sebagai coach dan juga sebagai coaching? Siap. Baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang persiapan kompetensi coaching yang ingin Ibu Sari tingkatkan. Potensi coaching apa yang ingin Ibu Sari kembangkan? Untuk potensi coaching yang saya kembangkan, ya saya sudah menyiapkan coaching dengan menggunakan alur kita Ibu ya, seperti tujuan, rencana identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu saya mencoba akan menjalin kemitraan dengan coach saya Ibu Titi, terus menggali potensi coach saya dengan menggunakan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke, secara spesifik kompetensi mana yang ingin Ibu observasi? Secara spesifik saya ingin observasinya lebih tingkatkan, lebih dikembangkan untuk menanyakan dalam alur rencana aksi. Oke, rencana aksi ya Ibu. Iya. Nah, jadi kalau rencana aksi adalah satu bagian yang spesifik ingin Ibu diobservasi, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan rencana aksi tersebut apa kira-kira? Kalau dibicarakan soal indikator ya, indikator yang ingin tercapai menurut saya sebagai coach, saya ingin menggali potensi dari coach saya Ibu Titi, agar dia menggali sendiri potensi yang ada pada dirinya, serta dia mengetahui dan sadar sendiri akan strategi yang akan diberikan atas permasalahannya. Oke, berarti Ibu Sari sudah siap ya untuk melaksanakan sesi coaching pada siang hari ini. Mari kita mulai sesi coaching kita pada siang hari ini. Boleh Bu. Selamat pagi Ibu Titi. Selamat pagi Bu Sari. Apa kabarnya Ibu? Baik Bu Sari. Tumben nih sendirian di kantor, ada apa Bu? Iya ini Bu Sari, saya ini lagi merenung. Kira-kira ada waktu nggak Ibu Sari untuk saya? Oh tentu ada. Kira-kira kita ini mau ngobrol apa ya? Apa yang mau diobrolkan? Begini Bu Sari, sebenarnya saya ini malu mau cerita ya Bu Sari ya, karena memang ini apa namanya masalah di dalam kelas, yang artinya itu berkaitan dengan cara saya memberi tuntunan atau pembelajaran terhadap anak Bu Sari. Jadi permasalahan ini Ibu, apa yang Ibu rasakan sekarang dengan permasalahan tersebut yang sekarang dihadapi? Begini Bu Sari, saya merasa malu satu, saya merasa tidak puas dengan kinerja saya, karena memang di dalam kelas tersebut ada satu anak perempuan yang belum lancar membaca Bu Sari. Oh, siapa namanya?
namanya Fitri Bu Sari. Oh, ibu wali kelasnya ya? Iya. Di kelas 4. Lupa saya bu kelas berapa ya? 4A ya bu ya? Iya. Iya bu Titi. Ya emang kita sebagai selaku wali kelas emang kita sering melihat tingkah laku siswa kita, apalagi terhadap proses pembelajaran ya bu ya. Nah, terkait obrolan kita nih apa yang ingin ibu capai? Yang ingin saya capai nanti kan ketika anak itu naik kelas ya Bu Sari, dia bisa membaca dengan lancar, jadi bisa mengikuti pembelajaran Bu Sari. Oh begitu. Kira-kira bu ya dari yang ibu katakan tadi ya bu ya, apa ukuran keberhasilan dari yang permasalahan ibu sekarang ini? Kalau dari permasalahan saya ini, ukuran keberhasilan yang pengen saya lihat, pengen saya capai seperti itu Bu Sari ya. Yang pertama jelas anak tersebut dengan bisa atau lancar membaca, anak tersebut pun bisa menulis dengan baik sehingga tidak lagi kurang-kurang hurufnya. Jadi ketika nanti anak tersebut naik kelas, anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran. Oh begitu ya bu. Iya Bu begitu Sari. ya, benar ya. Terkadang kita juga dengan murid kita itu harus ekstra ya bu ya. Nah kira-kira nih bu dari yang ibu bilang tadi, adakah hambatan bu untuk menjalankan ke depannya? Kalau hambatan ini pasti ada. Yang pertama, seandainya saya sudah meluangkan waktu, anak tersebut kan belum tentu termotivasi untuk dia mau bisa membaca. Iya. Mungkin bisa terpengaruh kawannya untuk selalu bermain, padahal dia itu harus belajar membaca. Nah, mungkin hambatannya di situ nanti Bu Sari. Oh, jadi hambatan ibu tuh karena anak tersebut belum bisa membaca dengan lancar ya bu ya. Ya. Nah dari hambatan ibu nih bu, bagaimana kalau ada skala idealnya itu kira-kira ibu di posisi angka 1 sampai angka 10, posisi ibu ada di mana sekarang? Kalau untuk sekarang saya masih ada di posisi 7 Bu Sari. Oh, Karena memang keberhasilan apa yang sudah saya lakukan itu belum sangat terlihat. Oh begitu ya bu. Jadi bu kalau benar bu ya, kita itu sebagai wali kelas tentu harus ada peningkatan. Kira-kira ibu mau meningkat ke angka berapa? Ya pengennya angka 10, anak itu lancar sekali membaca seperti itu. Benar bu ya, karena kita harus jadi wali kelas itu harus menuntun sekali, Iya. harus ekstra sekali, kita harus ke angka 10 ya bu ya. Iya. Iya benar bu Titi ya. Nah bu, dari skala tersebut ya bu ya, pastinya kita tuh sebagai wali kelas ada solusinya juga. Adakah solusi yang akan ibu lakukan? Kalau menurut saya sih, kepikiran saya nih solusinya yang pertama Bu Sari ya, saya kepengen ketika nanti pulang sekolah anak itu saya panggil. Jadi saya ajari dulu dia untuk membaca lancar dengan menulis dengan huruf-huruf yang lengkap Iya, Bu Sari. iya. Jadi saya bisa meluangkan waktu itu saat pulang sekolah. Kalau saat jam belajar kan saya tidak mungkin, karena di situ kan di dalam kelas tuh banyak siswanya. Iya. Jadi harus secara adil dan merata dalam pembelajaran. Iya benar. Kita harus hadir. Jadi mencari waktu luang ya itu tadi pas pulang sekolah Bu Sari. Jadi solusinya itu ibu mencari waktu kosong ya bu ya, Iya. untuk mengajar khusus untuk anak tersebut Iya. gitu ya. Nah kira-kira bu, dari solusi itu pasti ada strategi ya bu ya. Strategi apa ibu selaku wali kelasnya untuk anak tersebut bu? Nah, untuk strategi pasti banyak cara ya Bu Iya, Sari ya. Yang pertama saya pastinya menyiapkan buku-buku bacaan. Oh benar, tepat sekali. Habis itu menyiapkan alat tulis dan kertas. Iya, Ketika betul. setelah membaca si anak tersebut menuliskan kembali. Jadi kan dia 2 kali sudah berpikir membaca, terus menyerap apa yang dibaca, terus menuangkannya dalam bentuk tulisan. Jadi kan di situ terjadi 2 hal. Yang pertama membuat dia lancar dalam membaca. Ya. Yang kedua dia juga bisa menulis dengan huruf yang lengkap. Wah luar biasa sekali ya, dengan strategi yang ibu berikan itu sudah tepat maksudnya bu ya. Sebagai seorang guru, sebagai wali kelas, kita harus memberikan mereka perhatian, karena ibu tadi memberikan buku bacaan ya kepada mereka agar anak tersebut suka membaca dan akhirnya mau membaca.
bisa membaca. Ya Bu ya, itu strategi yang Ibu bicarakan tadi. Jadi Bu, dari strategi itu apa ukuran keberhasilan dari tujuan Ibu ini? Ukurannya yang jelas anak ini kan belum bisa membaca lancar. Jadi kan ketika pembelajaran bahasa Indonesia ini kan pasti ada kaitannya dengan membaca lancar. Nah, ukurannya anak itu sudah mampu, sudah bisa untuk membaca dengan baik. Wah, Kayak teknik skim, oh gitu ya, membaca sambil menyerap apa yang dibaca. oh gitu ya, luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi Bu, yang tadi Ibu sudah ceritakan masalah permasalahan Ibu kepada saya, strateginya juga sudah bilang kepada saya. Tentunya dalam melakukan strategi untuk melakukan solusinya, terus untuk ukuran keberhasilannya, pasti Ibu ada memerlukan seseorang untuk melakukan hal tersebut, untuk menemani Ibu ya, maksudnya tuh mendukung akan kegiatan tersebut ya Bu ya. Kira-kira siapa yang akan Ibu ajak dalam hal ini, dan apa komitmen yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Tentunya saya akan mengajak atau menggandeng yang pertama orang tua yang pasti ya Ibu Sari ya, karena supaya anak tersebut juga diperhatikan pembelajaran membacanya di rumah. Yang kedua, saya juga akan mengajak teman-temannya supaya mendukung si Fitri ini tadi untuk dapat lancar membaca. Misalnya dengan tidak dibully ketika saya suruh untuk membaca, itu kan sudah nilai positif dari Fitri, akhirnya dia tidak malu kan. Nah, kalau orang tuanya yang jelas setiap pulang sekolah nanti si Fitri ini saya bawakan buku cerita. Nah, di rumah nanti dia akan membaca lancar dengan didampingi oleh orang tuanya bersama. Oh, jadi kita tuh harus ada peran kita sebagai guru ya Bu ya, berkolaborasi, berrelasi dengan murid terkait perkembangan terkait perkembangan siswa kita ya Bu ya, apalagi yang siswa Ibu tadi yang tidak bisa membaca ya Bu, tepat sekali gitu ya. Begini Bu ya, jadi dari yang Ibu katakan tadi, kira-kira apa tindak lanjut yang akan Ibu lakukan? Untuk tindak lanjutnya dalam proses ini tadi yang jelas saya akan selalu memantau terus anak tersebut. Kalau bisa setiap hari, setiap pulang sekolah itu selalu saya panggil dulu, saya pantau seberapa hasilnya itu. Jadi perkembangan dia setiap hari itu harus selalu saya lihat. Perkembangan dari rumah dapatnya seperti apa, di sekolah seperti apa. Karena ketika dia naik pokoknya harus sudah bisa membaca seperti itu. Oh, itu tindak lanjutnya ya Bu ya. Nah, kan kita kan kalau mau tindak lanjut itu pasti kita sebagai guru wali kelas ya Bu ya, kita tuh ada agenda nih. Nah, kira-kira agenda Ibu untuk rencana Ibu ini kapan memulainya dan berapa lama kira-kira Bu? Kapan untuk memulainya? Pasti secepatnya Bu Saria. Mungkin lusa sudah saya mulai untuk memanggil anak tersebut. Nah, ini kemungkinan kalau bisa sebelum 1 bulan anak itu harus sudah mampu dalam jangka itu, harus sudah mampu untuk membaca. Itu target yang ada di saya. Oh, 1 bulan ya, satu tema gitu ya. Oke. Jadi Bu, bagaimana Bu ya kira-kira cara kita untuk melihat pencapaian yang telah Ibu lakukan? Saya melihat juga keberhasilan Ibu, bagaimana caranya? Yang jelas yang pertama ketika dia suruh membaca sudah tidak terbata-bata lagi, sudah berbaca lancar. Terus kalau kita dikte juga anak sudah bisa menulis secara rapi, secara benar. Oke. Nah, itu artinya kalau sudah seperti itu sudah berhasil kan? Oke Bu, oke, benar sekali saya kata Ibu tadi. Jadi dari permasalahan Ibu ini mengenai siswa Ibu yang tidak bisa membaca itu, Ibu sudah ada solusinya, Ibu sudah ada strateginya untuk menangani permasalahan ini ya Bu ya. Bu, dari yang Ibu katakan tadi berarti Ibu sudah menemukan solusi strategi atas hambatan yang Ibu hadapi sekarang ya Bu ya. Semoga kita kedepannya dapat menuntun murid kita sesuai dengan kebutuhan belajarnya ya. Kita dapat melakukan strategi-strategi yang Ibu katakan tadi, solusi yang Ibu katakan lagi, dalam artian kita harus
lebih menuntun dan membimbing diri kita ya Ibu ya. Semangat terus Ibu untuk menjalankan peran kita sebagai guru. Ya, terima kasih Ibu Sari. Hari ini saya sangat lega sekali bisa bicara dengan Ibu Sari, menemukan solusi. Semoga saya nanti bisa melaksanakan solusi tersebut. Baiklah Bu Tina, saya tunggu ya akan keberhasilan dan pencapaian permasalahan Ibu ini ya. Jangan lupa ada saya ngobrol lagi. Siap Ibu, saya akan membuktikan kalau saya nanti akan melakukan hal tersebut. Oh iya Bu Sari, ini kayaknya udah mau masuk jam. Oh iya, belajarnya. sepertinya itu sudah mau keluar istirahat ya. Semangat Ibu. Semangat, siap. Saya akan melanjutkannya. Baiklah, Ibu Sari, Ibu Titi. Jadi tadi sudah melaksanakan sesi coaching, Ibu Sari sebagai coach dan Ibu Titi sebagai coaching. Saya sebagai observer memperhatikan sesi coaching Ibu berdua tadi. Nah, di sini saya melihat Ibu Sari sudah melaksanakan tahapan tirta. Sesi coachingnya tadi juga sudah bagus, sudah luar biasa. Ibu Sari melaksanakannya, identifikasi sudah dilaksanakan untuk menggali potensi dari coaching. Baiklah, tadi sudah kita laksanakan sesi coaching antara Ibu Sari sebagai coach dan Ibu Titi sebagai coaching. Pada tahapan sesi coaching tadi itu sudah luar biasa ya Bu Sari ya, sebagai coach sudah bagus, sudah nyaman berkomunikasi dengan coachingnya. Nah sekarang Ibu Sari pada tahap coaching tadi itu Ibu sudah melaksanakan apa saja? Pada saat tahap coaching tadi dengan Ibu Titi selaku coach saya sudah melakukan tahapan alur tirta ya. Seperti kita ketahui alur tirta itu adalah tujuan, identifikasi. Saya menanyakan dan menggali terus potensi yang ada Ibu Titi miliki. Terus saya lanjut ke rencana aksi, apa yang rencana yang akan Ibu lakukan, Ibu Titi lakukan, dan tanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya akan komitmen yang akan Ibu Titi lakukan. Jadi di sana sudah tercermin semua akan alur tirta yang saya ingin terapkan kepada Ibu Titi. Baik Bu Sari, jadi Ibu Sari tadi sudah melaksanakan tahapan coaching dengan alur tirta. Nah, setelah melaksanakan tahapan coaching dengan alur tirta, tadi sebelum kita memulai coaching itu ada kompetensi yang ingin Ibu capai, yang ingin Ibu kembangkan, yaitu tahapan rencana aksi. Nah, pada sesi coaching tadi, rencana aksi yang Ibu ingin fokuskan pada kompetensi rencana aksi yang ingin dikembangkan tadi, apakah sudah tercapai, sudah terlihat? Tentunya sudah terlihat karena saya sudah menggali potensi dan setelah itu Ibu Titi menyadarkan sendiri akan solusi, akan strategi yang akan diterapkan pada rencana aksi, akan permasalahan yang dia hadapi sekarang. Jadi dia tahu akan rencana selanjutnya. Jadi indikator pencapaian untuk kompetensi yang ingin dikembangkan tadi, rencana aksi sudah terlihat dan sudah tercapai. Iya. Oke, untuk selanjutnya mungkin Ibu bisa nanti melaksanakan tahapan sesi coaching terhadap teman sejawat kah atau orang lain kah, itu bisa diterapkan ya Ibu Sari ya. Betul. Lalu kompetensi coaching apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kalau tadi udah rencana aksi, selanjutnya yang ingin dikembangkan apa Bu? Kalau yang ingin saya kembangkan itu adalah identifikasi. Menurut saya sebagai coach itu kita harus menggali potensi yang ada pada coach kita agar dia tahu akan pemecahan atas permasalahan dia tersebut ya. Jadi potensinya tuh dapat meningkat, dapat terlihat. Jadi Ibu ingin untuk tahapan coaching selanjutnya kompetensi untuk identifikasi ingin Ibu kembangkan lagi. Baiklah, pada sesi coaching kita pada siang hari ini Ibu Sari dan juga Ibu Titi itu kalau dari tahapan observer itu sudah, kalau angka 1 sampai angka 4 levelnya itu sudah ada di angka 4 menurut saya sebagai observer. Nah,
Baiklah, Terima sesi kasih, coaching Bu. sesi coaching kita pada siang hari ini kita Salam bahagia guru hebat semuanya. Kami sekarang masuk pada sesi kedua dalam coaching. Selamat siang Ibu Intan dan Ibu Sari, apa kabar? Selamat siang Ibu. Baik-baik. Alhamdulillah sehat Bu. Luar biasa sekali ya, selalu semangat menjadi guru hebat. Tentunya. Ya, pada kali kesempatan ini kita akan melakukan coaching di mana Ibu Intan ini sebagai coachnya dan Ibu Sari sebagai coaching. Oke, dari proses coaching ini nanti kita akan ada rubrik penilaiannya di mana ada proses untuk coach ini ada prinsipnya, yaitu tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, oke, Ibu Intan sebagai coach, kira-kira kesiapan kompetensi apa coachingnya yang sudah disiapkan oleh Ibu Intan? Jadi siang ini saya sebagai coach itu saya sudah menyiapkan kompetensi berdasarkan alur dikta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Oke, luar biasa sekali. Dengan kompetensi yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Intan, kira-kira yang mana nih yang akan dispesifikkan untuk diobservasi? Sepertinya saya akan spesifik terhadap identifikasi, Bu. Jadi saya akan menggali dikuatkan pada kompetensi identifikasi. Nah, dari kompetensi identifikasi ini tadi, ketercapaian atau tujuan pengembangannya seperti apa yang diinginkan? Pencapaian yang saya inginkan adalah nantinya dengan identifikasi tersebut terrangkumlah suatu rencana aksi dari coaching, Bu, sehingga coaching dapat tergali potensi dirinya dan terbuatlah suatu rencana aksi. Luar biasa sekali ya Ibu Intan. Sekarang mari kita lakukan proses coaching ini kepada Bu Intan dan Ibu Sari. Saya persilakan. Terima kasih Ibu. Apa kabar Bu Sari? Alhamdulillah sehat Bu. Apa nih Bu Sari siang ini yang mau kita bahas? Gini Bu ya, sebenarnya Ibu ada waktu nggak sebentar untuk Ada. saya kita ngobrol? Siap insya Allah sehat. Oh, Gimana Bu Sari? Alhamdulillah ya Bu, kalau Ibu ada waktu sebentar untuk saya ingin berdiskusi dengan Ibu tentang hasil belajar siswa saya. Wah, kenapa itu hasil belajar siswa Ibu? Hasil belajar siswa saya itu tidak mencapai KKM Bu. Jadi di kelas Ibu sekarang ada siswa Ibu yang tidak mencapai KKM. Iya Bu, ada dua orang. Dua orang. Itu namanya Putri dan Aska. Mereka berdua itu sering sekali tidak mencapai nilai KKM Ibu. Itu saya tuh merasa bingung. Makanya saya mau berdiskusi dengan Ibu. Menurut Ibu Sari ini berdasarkan pengamatan Ibu Sari, kenapa anak dua tadi itu tidak mencapai KKM? Iya Bu ya, saya ini juga bingung sebenarnya kenapa anak kedua itu tidak mencapai KKM. Mungkin dari saya ini kurang memperhatikan gaya belajar mereka Bu ya. Terus mungkin saya juga kurang berpihak kepada murid dan dari mereka itu berdua itu merasa saya itu kurang perhatian sama mereka. Jadi mereka tuh merasa nggak diperhatiin sama gurunya. Gitu. Maklum aku anak SD. Iya, karena anak SD kan banyak ya Bu ya, di kelas semuanya itu ingin diperhatikan, tapi ya kita guru cuma satu badan ya Bu ya, gitu. Benar. Nah jadi setelah pengamatan Ibu Sari itu, kenapa bisa terjadi anak tidak KKM tadi, selanjutnya tidak mencapai KKM, selanjutnya kira-kira nih menurut pengamatan Ibu Sari juga, apa nih yang disenangi sama kedua anak tersebut di kelas? Oh iya Bu ya, kalau yang untuk siswa saya di kelas, saya sebagai wali kelasnya sering bertemu sama siswa saya itu secara menyeluruh ya Bu ya, atau untuk orang dua ini? Mungkin bisa
bisa secara menyeluruh dan juga kedua anak Oke, ini? kalau secara menyeluruh kita mau lingkup menyeluruh aja Bu ya. Kalau menurut saya sebagai wali kelasnya, mereka itu suka tipe pembelajaran yang bermain games. Jadi mereka itu seolah-olah berperan semua di sana. Dan apalagi khususnya untuk anak Putri dan si Aska ini, mereka merasa diperhatiin Bu dari kegiatan pembelajaran yang berbeda seperti biasanya. Oh, jadi kedua anak ini dan juga hampir semua siswa di kelas Ibu itu menyukai dengan permainan games. Iya. Oh, jadi metode-metode pelajaran dengan games mereka jadi aktif begitu, antusias, dan hasil nilainya gimana? Bagus ya Bu ya kalau Ibu menggunakan metode pelajaran dengan games? Alhamdulillah bagus Bu ya, tapi adalah yang kurang mencapai KKM, tapi bisa diatasi dengan melihat tingkah lakunya. Ya karena tadi ya Bu ya kita sebelum melakukan pembelajaran kan melakukan pemetaan nilai belajar anak. Memang nggak semua anak mungkin menyukai games. Iya benar. Tuh ada yang hanya melihat video aja gitu, Iya, atau mereka hobinya juga menulis Iya. begitu. Berarti dari kelas yang Ibu inginkan nih, kelas yang seperti apa sih? Kalau saya sebagai wali kelas, tentunya Bu ya, saya menginginkan siswa saya itu mencapai KKM. Jadi apa yang kita inginkan, jadi tujuan pembelajaran kita itu dapat tercapai Bu. Gitu. Jadi Bu Sari ingin di semua siswa di kelas Ibu itu Iya. mencapai KKM. Iya Bu. Kan kita masih ke-13 Bu. Iya. Jadi seperti yang kita ketahui ya Bu Sari ya, KKM itu kriteria ketuntasan minimal anak gitu. Jadi mereka udah capai KKM aja nih udah sudah seneng ya Bu Iya, Sari ya senang. gitu. Udah seneng gitu. Nah Bu Sari dari kalau tadi kelas yang Ibu inginkan itu kelas ideal ada di angka 7. Nah Ibu Sari kalau Ibu menilai kelas Ibu sekarang ini ada di nilai berapa? 1 sampai 7, idealnya tadi 7 berapa? 7. Kalau saat ini saya menilai kelas saya itu ada di posisi keempat ya Bu ya. Karena menurut saya saat saya melakukan proses pembelajaran itu masih ada saja siswa yang kurang mengerti dan tidak paham akan penjelasan saya. Begitu. Oh, jadi sekarang ada di angka 4. Selanjutnya Ibu ingin tingkatkan di level berapa? Ingin ditingkatkan dan lebih baik lagi ya Bu ya, tentunya di angka 6 sampai ke 7 Bu. Karena kita mengharapkan anak yang berhasil dalam pencapaian KKM. Jadi tujuan pembelajaran kita juga berhasil tentunya ya Bu ya. Begitu Bu. Jadi Ibu ingin naik ke level 6 atau level 7 begitu. Nah, untuk Ibu mencapai di level 6 atau di level 7 tadi, bagaimana nih trik-trik atau tahapan-tahapan apa nih yang akan Ibu kira-kira lakukan gitu Bu? Oh iya Bu, kira-kira triknya itu yang dapat saya lakukan begini Bu. Mungkin saya menggunakan model pembelajaran yang lagi viral sekarang ya Bu ya, yang menggunakan Merdeka Belajar dengan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan kebutuhannya, terus menggunakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan murid. Jadi yang si Aska itu kita lihat dulu gaya belajarnya seperti apa, minatnya seperti apa. Jadi tujuan pembelajaran yang saya harapkan juga dapat tercapai. Dan mungkin juga saya bisa menerapkan KSE ya Bu ya dalam rencana pembelajaran saya, karena agar saya sebagai wali kelas dapat memahami dan mengetahui emosi siswa saya, terus memahami kendala dari siswa saya baik dalam sebelum pembelajaran maupun setelah proses pembelajaran. Jadi istilahnya kayak refleksi ya. Iya benar-benar sekali Ibu Sari ya. Jadi tadi kan Ibu Sari sempat bilang nih kalau sekarang masih menggunakan kurikulum 2013. Nah dengan adanya diferensiasi konten dan KSE itu di kurikulum Merdeka Belajar ini itu bisa diterapkan walaupun masih di kurikulum 2013
Jadi Saya sadar sekarang. iya, jadi Bu benar sekali, Ibu sudah memahami ya, Ibu menemukan ternyata diferensiasi konten dan KSE itu pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang bisa kita gunakan di kelas untuk berbagai macam tipe anak-anak. Benar ya Bu. Nah, jadi anak-anak kita yang hiperaktif, yang aktif, yang pasif, semuanya itu diakomodir di Merdeka Belajar ini, Bu. Nah, Ibu Sari ternyata setelah menemukan Iya ya, Bu, benar ya Bu ya. ini Kenapa permasalahan terpikir sekarang ya Bu ya? gitu. Jadi selanjutnya nih, tindak lanjut apa nih yang akan Ibu lakukan terhadap kelas Ibu? Untuk tindak lanjutnya mungkin saya seperti yang saya katakan tadi, saya melakukan tindak lanjut menggunakan pembelajaran yang tadi ya Bu, berdiferensiasi, terus KSE di dalam kelas saya, terus pembelajaran berpihak pada murid. Mungkin tindak lanjutnya saya juga bisa berkomunikasi dengan wali murid ya, terkait orang tua siswa agar saya sebagai guru dan orang tua dapat bekerja sama dalam mengembangkan potensi yang ada pada murid saya. Nah, benar sekali ya Ibu Sari. Jadi setelah ini Ibu Sari tadi akan lebih tepatnya mungkin tadi menyiapkan perangkat-perangkat pembelajaran yang berbasis dari Merdeka Belajar tadi Ibu ya gitu. Terus berkomunikasi dengan wali murid itu. Kapan nih akan dilaksanakan? Wah, kalau ditanya kapan, setelah saya berbincang dan berdiskusi dengan Ibu Intan, tentunya mulai dari sekarang saya secepatnya akan saya bertindak lanjut ini Bu, agar masalah ini dapat terselesaikan dan hasil belajar siswa dan saya dapat mencapai KKM. Dan mungkin juga dari tindakan ini setelah saya akan melanjutkannya itu murid saya akan mendapatkan nilai di atas KKM ya Bu ya. Semoga aja. Iya. Jadi sesegera mungkin ya Bu Sari akan melaksanakan itu. Nah, Bu Sari, jadi setelah nih siang ini gimana pikirannya? Sudah agak ringan atau gimana gitu? Wah, kalau pikirannya setelah ngobrol sama Ibu Intan wah sekali. Jadi nggak galau lagi ya. Jadi ada solusinya atas permasalahan saya, ada strateginya akan saya berikan selanjutnya, ada tindak lanjutnya yang akan saya lakukan kepada murid saya. Terima kasih ya Bu Intan ya. Sama-sama Ibu Sari. Jadi nanti jangan lupa setelah Ibu menerapkan proses pembelajaran yang dengan diferensiasi dan KSE tadi itu nanti ceritakan lagi Bu ke saya. Wah tentu Bu, orang pertama yang saya cari itu Ibu Intan. Iya. Karena saya mau berbagi dengan Ibu ya. Saya mau tahu berhasil atau enggak tuh Bu. Iya. Semoga berhasil ya Bu Berhasil Intan ya. Nanti kita ngobrol aja ya. Iya. Wah Bu Intan, itu kayaknya Pak Nur udah keluar dari kelas nih ya. Saya mau keluar dulu Bu Intan dari ruangan Ibu Intan. Terima kasih Bu Intan sudah mengajak ngobrol dan diskusi pada hari ini. Sampai berjumpa lagi saat ya Ibu. Assalamualaikum. Sukses Bu Sari. Terima kasih, proses coachingnya sudah berjalan dengan luar biasa sekali. Dan sudah saya lihat tadi prosesnya sudah ada alur tirtanya, sudah ada proses kemitraan di antara Ibu Intan dan Ibu Sari, kemudian sudah memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh si coachnya gitu ya. Nah Ibu Intan, kira-kira nih yang tadi sudah dilakukan itu apakah sudah mencapai indikator yang pencapaian tadi sebelum proses coaching tadi? Ya Bu Titi, jadi setelah saya melaksanakan proses coaching dengan Ibu Sari, saya sebagai coach, saya sudah memberikan tahapan-tahapan alur tirta pada sesi coaching ini, yaitu dengan adanya tujuan tadi saya sudah menanyakan, juga identifikasi, saya menggali potensi Ibu Sari dengan memberikan kreativitas pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali potensi diri Ibu Sari sehingga terumuslah suatu rencana aksi, dan juga saya juga menanyakan kapan untuk dilaksanakan kepada Ibu Sari gitu. Jadi identifikasi yang awalnya ingin saya kembangkan dengan adanya coaching ini tadi, saya rasa itu sudah tercapai indikatornya itu dengan sudah terumusnya suatu rencana aksi. Oke
Baik, luar biasa sekali ya Ibu Intan. Ya, karena tadi sudah menggali potensi dari Ibu Sari, sudah menemukan solusi dan akan ada tindak lanjutnya yang akan Ibu Sari lakukan, maka proses coaching ini sudah saya lihat sudah benar-benar menggunakan alur tirta tadi, sudah tercapai tujuannya yang akan dilaksanakan. Oke, kemudian dari kompetensi yang sudah dicapai tadi, kira-kira ada tidak kompetensi yang akan dikembangkan kembali supaya Ibu Intan ini menjadi coachnya lebih oke lagi? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah kompetensi dalam tanggung jawab, Bu. Jadi saya ingin menekankan lagi kapan tanggung jawab rencana aksi yang akan dilaksanakan gitu. Oke, berarti memang benar ya, dalam proses coaching ini tidak hanya selesai pada proses saat ini ya. Kita akan masih mau ngobrol lagi tentang tanggung jawabnya, bagaimana proses atau tindak lanjut dari rencana aksi tadi. Oke, terima kasih Ibu Sari dan Ibu Intan karena sudah melakukan proses coaching yang luar biasa pada hari ini. Salam bahagia Bapak Guru Hebat. Baiklah, pada kali ini adalah sesi ketiga. Assalamualaikum Ibu Intan dan Ibu Titi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya pada hari ini? Luar biasa Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah kalau sehat semua ya ibu-ibu ya. Jadi hari ini kita melakukan coaching ya Bu ya. Ibu Titik berperan sebagai coach dan Ibu Intan berperan sebagai coachee ya Bu ya. Oke, sekarang saya menanyakan kepada Ibu Titik dulu selaku coachnya. Jadi hari ini kita akan melakukan coach, itu ada penilaian rubiknya Ibu. Penilaian rubiknya itu adalah prinsip-prinsip coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah Ibu, Ibu Titi, apa yang Ibu siapkan, telah Ibu siapkan untuk melaksanakan proses coach ini Bu? Ya, di sini kan saya sebagai coachnya, jadi saya sudah menyiapkan untuk teknik pertanyaan dengan alur tirta, kemudian juga sudah akan menggunakan teknik pendengaran dengan rasa, dan akan menjalin kemitraan dengan Ibu Intan. Oke, baiklah Ibu. Kira-kira nih bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi terhadap coach Ibu? Bagian untuk pengidentifikasian permasalahannya, terus saya juga akan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nanti kepada Ibu Intan. Oke, baiklah, dari kompetensi yang Ibu secara spesifik yang ingin Ibu observasi, kira-kira nih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu apa? Ya, dengan tadi identifikasi, penggalian permasalahan, terus penggalian juga nanti mudah-mudahan dapat tercapai tujuan di mana Ibu Intan ini memperoleh solusi. Solusi dari permasalahan dia ini. Sebagai aksinya nanti ya. Oke, baiklah Ibu Titi, apakah siap untuk melakukan sesi coaching pada sesi ketiga ini? Siap. Dipersilakan. Terima kasih Ibu Sari. Selamat siang Ibu Intan. Siang Bu Titik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Titik sehat, walaupun ada sedikit pikiran saya yang masih mengganjal Bu Titik. Aduh, ini kira-kira ada apa ya? Apa kita ini kok tiba-tiba Ibu Intan ini menemui saya? Jadi Bu Titik, saya ini ada perasaan yang masih mengganjal terkait supervisi akademik yang dilakukan kepala sekolah kemarin. Oke, berarti kita ini akan ngobrol tentang supervisi yang sudah dilakukan oleh Ibu Intan kemarin ya? Iya Bu Titik. Oke. Memangnya kenapa kok pengen diceritakan ini? Ada kejadian apa? Iya, jadi gini Bu Titik, kemarin kan supervisi akademik dengan kepala sekolah gitu. Jadi
pada supervisi tersebut itu saya merasa saya itu kurang maksimal. Metode pembelajaran yang saya berikan kepada anak-anak, sehingga kelas yang saya ampuh, yang proses pembelajaran kemarin itu apa yang ingin saya capai itu nggak tercapai titik. Oke, sekarang gini Bu, kenapa Ibu Intan bisa berbicara seperti itu? Bisa menilai kalau Ibu Intan itu merasa kurang maksimal tadi dalam pelaksanaan supervisi. Memang apa yang terjadi, coba ceritakan. Iya Bu Titi, jadi saya kan sudah membuat perangkat pembelajaran Bu Titi. Jadi karena memang waktu saya, Bu Titi tahulah Bu ya kesibukan saya gitu. Jadi saya itu membuat perangkat pembelajaran, menurut saya itu nggak maksimal Bu. Akhirnya di kelas pada saat saya melaksanakan supervisi itu ada jam-jam yang molor, jam-jam pembelajarannya yang molor gitu Bu. Misalkan melihat video sampai diputar beberapa kali begitu, harusnya mungkin cukup 1 atau 2 kali, tapi karena saya dalam membuat perangkat pembelajaran tadi itu terburu-buru, jadi perangkat pembelajaran saya itu kayaknya kurang tepat untuk kelas yang saya ampuh. Akhirnya ada murid-murid yang tidak dapat kebagian untuk presentasi Bu. Oke, jadi Ibu tadi merasa kurang maksimal dalam pembuatan perangkat pembelajaran, Iya, sehingga tadi nyetel videonya bisa diulang-ulang karena perangkat pembelajarannya juga kurang pas ya Ibu Intan ya. Oke, sekarang saya mau tanya nih, ketika Ibu Intan tadi membuat perangkat pembelajaran untuk supervisi tadi, nah Ibu Intan itu ada di skala berapa? Kalau seandainya dihitung dari skala 1 sampai 10? Saya sepertinya ada di 5 Bu. Masih ada di 5? Oke, berarti pengen ditingkatkan tidak ini? Pengen sekali Bu saya tingkatkan. Oke, karena pengen ditingkatkan ini tadi artinya kan Ibu Intan ini mempunyai ide tidak untuk meningkatkan ini tadi? Jadi saya rasa nih Bu ya gitu, melihat karena kan saya itu sebenarnya waktu saya itu sudah diberi jadwal 1 minggu sebelumnya, tapi karena saya keterbatasan waktu saya sehingga saya baru membuat perangkat pembelajaran itu di H-1 pada sebelum supervisi. Jadi saya tuh tercecer-cecer gitu Bu, membuat perangkatnya tidak maksimal lah. Akhirnya pun di kelas pada saat supervisi itu ya, jadi akhirnya karena tegang juga kan Bu ya di supervisi, jadi tidak maksimal. Akhirnya ada siswa yang tidak melaksanakan presentasi yang harusnya semuanya itu harusnya presentasi, tapi ada 2 kelompok yang tidak sempat presentasi. Nah di situ saya mempelajari kalau harusnya saya lebih bisa manajemen waktu Bu, membuat perangkat pembelajarannya itu jangan terburu-buru. Ketika memang saya sudah dapat jadwal supervisi, harusnya saya langsung menyiapkan perangkat pembelajaran itu begitu Bu. Jadi waktu pertama juga saya menganalisis kelas saya, mana anak-anak yang dengan kinestetik yang bisa dengan saya lihat video mereka atau dengan yang menulis. Nah kemarin memang saya itu anak-anak yang kurang mahir, harusnya saya anak-anak yang mahir saya saya bantu untuk yang kurang mahir. Tapi kemarin saya ya kan deg-degan ya Bu ya, saya cemas gitu karena di supervisi akhirnya yang mahir tadi itu tidak sempat saya lupa saya Bu mengarahkan untuk membantu yang kurang mahir tadi. Jadi akhirnya waktu molor semuanya Bu. Oke Bu Intan ya, ini tadi kalau saya tangkap dari pembicaraan Ibu Intan, ini semua karena manajemen waktu. Iya. Menurut Ibu Intan ya, kira-kira manajemen waktu yang seperti apa sih yang dibutuhkan oleh Ibu Intan ini? Jadi manajemen waktu yang sepertinya yang saya butuhkan itu saya harus ada skala prioritas Bu. Jadi misalkan hari ini misalkan nih ada kegiatan yang masih bisa saya
atur kapan begitu Bu ya. Jadi semuanya itu dikerjakan sedikit sedikit begitu Bu. Jadi nggak nanti aja pas sudah deket gitu. Saya tuh mungkin menurut saya tuh walaupun itu masih lama tapi diguyuri gitu, dikit hari ini sedikit, mana tahu di hari itu ada masalah kan, berarti bisa dicari lagi ininya apa namanya itu, bisa dicari kemana gitu untuk memecahkan masalah itu. Oke, tadi kan ada apa skala prioritas ya Iya. untuk manajemen waktu ini dengan cara diguyuri sedikit Iya. sedikit. Nah, kira-kira ini tadi kan permasalahannya tentang supervisi yang kurang maksimal ya. Dengan kira-kira strategi apa supaya supervisi yang dilakukan kemudian hari ini dapat maksimal, tetapi ibu dapat memanajemen waktu ibu. Karena kalau saya baca tadi, karena kurangnya manajemen waktu sehingga pembuatan perangkat kan kurang maksimal, Iya. kurang pas gitu ya. Nah, jadi ada tidak strategi itu yang dapat dimunculkan supaya waktunya tepat, perangkat pembelajarannya juga baik. Jadi dengan adanya manajemen waktu yang harus saya kuatkan lagi, melaksanakan tugas itu harus diatur, jadi sedikit-sedikit itu dilaksanakan sehingga perangkat pembelajaran saya itu menjadi kuat, mantap, sehingga saya pun percaya diri untuk masuk ke dalam kelas. Manajemen waktu sudah sesuai dengan perangkat yang sudah saya rencanakan sudah lama hari gitu Bu. Jadi karena kalau hanya H-1 kan tentunya belum matang perangkat itu, jadi saya di kelas pasti lupa lah atau ini belum dilaksanakan langsung melompat seperti itu. Jadi dengan adanya perangkat pembelajaran yang sudah kuat, yang sudah saya siapkan, nah sehingga saya percaya diri untuk bisa masuk kelas itu Bu. Luar biasa sekali ya Ibu Intan. Itu tadi udah keren itu ya, karena sudah ada, kalau seperti itu tadi sudah terjadi, maka akan percaya diri. Iya Bu. Maka supervisi dapat berjalan dengan baik ya pastinya. Benar Bu. Coba kira-kira kapan mau dilaksanakan manajemen waktunya oleh Ibu? Manajemen waktu ini akan saya laksanakan habis pulang ini langsung. Tugas yang sudah ada menumpuk ini sepertinya wah harus sudah saya guyuri sedikit-sedikit ini Bu, udah harus yang ini dikerjakan gitu. Jadi jangan sampai sudah deket-deket harinya baru itu saya kerjakan, jadi nggak maksimal begitu. Jadi habis pulang ini itu pekerjaan yang sudah menumpuk itu akan segera saya laksanakan. Oke, kira-kira ketika memanajemen waktu terus membuat perangkatan yang bagus untuk kesuksesan itu, ada tidak nanti gangguan yang bisa mengganggu ibu sehingga manajemen waktunya jadi amburadul lagi atau seperti apa? Kira-kira ada tidak? Saya rasa sih Bu, itu balik lagi ke diri saya ya Bu ya gitu. Jadi dengan tekad untuk manajemen waktu yang tepat, gangguan-gangguan itu saya rasa nggak ada, nggak muncul. Tapi ya gangguan terkuat dalam diri saya sendiri. Berarti Kalau motivasi diri saya sendiri itu yang harus selalu terjaga gitu. Artinya untuk mengantisipasi supaya motivasi diri tadi tidak lengah, tidak kendor, harus selalu menjaga dan selalu mengingat. Iya. Itu adalah manajemen waktu saya seperti itu ya Ibu Intan. Oke, kira-kira Ibu ya. Siapa yang dapat membantu Ibu untuk dapat memanajemen ini, untuk mengingatkan misalnya? Mungkin teman sejawat. Kalau kita di sekolah biasanya ada teman sejawat gitu, atau kalau misalkan jadwal supervisi biasanya ada kurikulum begitu Bu yang mengingatkan seperti itu Bu, orang yang dekat dengan yang di sekolah seperti itu. Berarti nanti berkaitan dengan bidang kurikulumnya Iya. ya, untuk selalu mengingatkan Ibu dalam memanajemen waktu untuk pembuatan pembelajaran yang lebih keren dan lebih oke lagi. Oke, kira-kira nih ya, tindak lanjut apa yang akan Ibu laksanakan untuk saat ini? Tindak lanjutnya ya tadi langsung manajemen waktu saya, langsung melaksanakan hal-hal yang memang sudah harus dilakukan gitu Bu. Jadi nggak memolor-molorkan kegiatan. Artinya Ibu Intan sudah berkomitmen untuk melaksanakan hal tersebut. Iya, saya komitmen Bu.
luar biasa sekali ya. Tindak lanjutnya sudah akan dilaksanakan, rencana aksi tadi. Iya Bu. Nah ya Ibu Intan, saya tunggu pokoknya ya, saya tunggu rencana aksi Ibu Intan. Nanti ketika sudah dilaksanakan kita ngobrol kembali. Iya siap Bu. Saya siap untuk nanti kira-kira masih kedodoran nggak nih manajemen Ya, waktu saya pengen melihat gitu ya, Iya. keberhasilan Bu Intan dalam Pasti manajemen. saya akan sharing dengan Ibu Titi lagi. Ya. Terima kasih ya Ibu Titi ya sudah mau berbagi sharing dengan saya, menggali potensi saya nih. Sebenarnya saya nih kebingungannya di mana, tapi dengan ngobrol dengan Ibu Titi itu saya bisa menemukan gitu. Sekarang perasaannya gimana? Perasaan saya nih udah nyaman Bu, udah lega gitu kan dengan memang kesalahan saya yang kemarin itu menjadi pemacu buat diri saya ini jangan sampai salah lagi. Tapi saya kan tadi bingung sebenarnya salah saya ini apa ya gitu. Tadi dengan adanya Ibu Titi bisa memunculkan apa yang keraguan di dalam diri saya. Terima kasih ya Bu Titi ya. Oke Bu Intan, karena ini sudah siang, Iya, sudah Bu waktunya Titi. kita mau pulang. Iya. Saya cuma bisa sukses untuk Bu Iya, Intan terima untuk kasih, Bu melaksanakan Titi. rencana aksinya. Siap, makasih Bu Saya Titi. tunggu. Iya. Sampai ketemu Sampai lagi ketemu, Bu nanti. Titi. Oke, baiklah Ibu Titi dan Ibu Intan. Sekarang tadi sudah melaksanakan praktik coaching ya. Tadi sudah saya lihat dan saya amati dari prosesnya tadi, wah sekali. Sudah tampak semua alur-alur ceritanya ya Bu ya, sudah tepat sehingga potensi yang ada pada Ibu Intan dapat meningkat dan dapat memiliki kesadaran akan solusi dari permasalahan Ibu Intan, Ibu Titi ya. Oke Bu Titi, saya mau menanyakan sedikit sama Ibu. Oke. Kira-kira nih apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coach tadi Bu? Yang sudah saya lakukan yang jelas saya sudah mengidentifikasi permasalahan dari Ibu Intan dan menggali potensi-potensi dalam mencari solusi dan untuk mencari tindak lanjut serta rencana aksi yang akan dilakukan oleh Ibu Intan. Oh begitu ya Bu. Oke, tadi kita bahas di awal tadi saat coach itu Ibu mengatakan saat indikator yang ingin dikembangkan itu adalah ya bagian identifikasi saat menggali potensi yang ada pada Ibu Intan. Dan saya sudah lihat itu dari pengamatan saya sudah tampak semua ya Ibu ya. Baiklah, selanjutnya dari pertanyaan Ibu yang berbobot tadi ya Bu ya, jadi sudah tampak semuanya. Selanjutnya itu menurut Ibu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coach Ibu tadi dengan Ibu Intan? Yang jelas saya ingin mengembangkan tentang rencana aksi. Bagaimana di dalam diri saya itu nanti bisa menggali untuk menemukan strategi-strategi yang keren, yang pas gitu, yang cocok itu untuk rencana aksi sehingga nanti ada tindak lanjutnya dan hasilnya juga bakal memuaskan seperti itu. Oh baik Bu, jadi dari rencana aksi Ibu dapat mengembangkan dari strategi coach tadi ya Bu ya. Oke baiklah Bu. Sekian dari percakapan ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Titi dan Ibu Intan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil sesi coaching kami pada siang hari ini, sesi 1, sesi 2, dan juga sesi 3. Terima kasih kami ucapkan kepada fasilitator kami dan juga pembimbing praktik kami yang sudah membina, mengarahkan, dan membimbing kami sehingga terjadilah video coaching pada siang hari ini. Kepada teman-teman, selamat menyaksikan. Terima kasih. Terima kasih. Semangat. Tetap semangat.